Ya, coba tes. Oke. Halo, Rut. Hai. Hei, gimana Rut? Bisa dimulai? Udah siap nih. Tunggu bentar. Pasang sini aja, Rut, ya. Atur deh. Ini Rut. Ya. Halo, Rut. Halo, Rut. Yuk. Sebentar ya. Hei, kapan acaranya dimulai? Hah? Atau ada tamu istimewa yang perlu kau tunggu? Tidak. Cuma kelihatannya belum kumpul semua. Fred. Kau datang juga? Sebentar ya. Aku ke atas menyiapkan dulu. Sombong. Rudi. Hei, Jok. Wah, kau baru datang? Waduh, macet di Blok A. Sedikit lagi aku kehabisan bensin. Waduh, gua kan sudah bilang lewat mistik saja. Situ kan lebih dekat. Iya. Betul nggak, Nur? Tahu deh. Dasar bloon sih. Bedak gue jadi luntur tuh. Alah, si Joko memang brengsek, Rut. Masa kita diajak muter-muter macam diskotek saja. WC di mana sih? Turun ke Mau bawah. apa dia? Belok kanan. Hah? Oh iya. Yuk, yuk. Ikut gue. Ayolah. Sudah. Ayo, ke atas kita. Ayo. Jok, lu bantu gue buka acara ini ya. Gue tonton sendiri. Aku nggak bisa. Ayo, Cepat. Gimana dong? Sudah, cepat. Lu ngomong apa aja dah? Hah? Gimana? Lu atur aja. Maka, sudah, Pak. Cocok sama kau itu. Cepat. Nah, sini kau. Nah, oke. Selamat malam. Bapak-bapak. Aduh. Oh, maaf. Maksud saya, teman saudara sekalian. Malam ini, kami atas nama tuan rumah mengucapkan selamat datang dan selamat bergembira dalam acara perpisahan ini. Terutama bagi teman-teman yang lulus ujian. Acara selanjutnya teman-teman, untuk menjaga ketertiban pada malam ini, supaya teman-teman bisa membatasi dirinya masing-masing dalam acara ini sampai selesai. Semoga teman-teman puas dan berkesan. Terima kasih. Wah, bisa kau bikin malu aku saja. Apa pula bikin malu, memang kenyataan itu. Aku turun dulu ya. Atur Yuk. dah. Oke. Hei, mau kemana kau? Pipis. Bah, brengsek kau.
Aku harap kau mau bertanggung jawab atas perbuatan ini. Nggak mungkin Rudy akan berbuat kasar seperti itu, Yun. Aku yakin dia pasti menyintaimu. Tapi nyatanya, dia berbuat yang tidak-tidak. Apa kau pikir percintaan itu harus dilengkapi dengan perbuatan yang kotor? Tahu, aku tidak mau mengorbankan harga diriku hanya karena cinta. Tapi aku rasa dia tidak sekotor itu, Yun. Aku kenal baik pribadinya. Allah, kenapa diributkan sih? Aku tuh bukan tunangannya. Sekarang yang penting kita pikirin dulu soal daftar kuliah dan lamaran kerja, titik. Oke, terserahlah. Kita jalan, ah. Oke. Bu, kami berangkat. Waduh, ibu sampai lupa menyediakan minuman. Tidak apa-apa, Bu. Maklum lagi repot nyuci sih. Iya. Hati-hati ya, Yun. Iya. Mas. Apa kira-kira Non Helen ada di rumah nggak? Hah? Non Helen? Tadi ada nggak situ lihat? Nggak ada. Nggak ada, ya udah. Makasih deh. Oh, terus tanyain. Mana gue tahu. Jadi dia sudah pindah sekarang. Iya. Apa dia tidak meninggalkan pesan mau pindah kemana? Katanya dibawa Tuan Hanseng ke Palembang. Oke deh. Makasih ya. Kembali. Soalnya semalam aku sibuk mengatur komposisi lampu. Jadi aku kurang perhatikan soal kau dan Helen, ya. Oh iya, coba kau tanya Boy. Kalau nggak salah, waktu kau diantar Helen ke kamar, aku sempat melihat Boy ke belakang, ke kamar kecil. Terusnya gimana? Seterusnya, aku diajak Iwan minum bir. Jadi aku kurang tahu. Ruth, Hah? memangnya kau ada apa dengan Helen? Kok kelihatannya kau bingung betul? Enggak. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Apa ada barang yang hilang? Ada soal lain. Soal cinta? Kau menuduhku main gila? Kau pikir aku pura-pura mabuk lalu mengajak Helen masuk kamar? Sembarangan kau. Sabar dong, Ruth. Jangan tersinggung dong. Sungguh mati aku tidak berpikir sejauh itu. Maafkan akulah. Sudahlah. Aku yang salah. Sorry, Anto. Aku terlalu emosi. Seharusnya kau tak usah bingung dengan persoalan ini. Tapi biarlah, asal kau tahu saja. Waktu aku mabuk, Helen telah berlaku curang padaku. Maksud kau? Nanti aku ceritakan. Aku perlu ketemu dulu dengan si Helen. Sudah ya? Ya, Aku jalan oke. dulu. Ruth. Hah? Jangan lupa bilang aku kau. Kalau perlu tenaga, jelek-jelek gini aku kan temanmu. Oke. Ayo bilang dulu. Kenapa semalam kau tidak kemari? Kau sudah bosan ya? Kalau bosan buat apa aku kemari? Aku kan sudah bilang, aku ngantar pamanku dari daerah. Ah, bohong. Pasti kau ada janji dengan wanita yang lain. Kau cemburu ya? Siapa ya? Biar mudah. Kau cari aku ya? Aku tadi ke rumahmu. Rupanya kau sudah keluar ya? Kau tahu alamatku di sini? Dari Joko. Hei boy, Ada aku siapa, perlu Boy? bicara padamu. Ruth, temanku Kathy. Rudy. Kau ngomongnya di luar. Ajak ke dalam dong, Boy. Ya dong, Ruth. Agar kelihatan lebih santai. Maaf, saya cuma sebentar.
Saya mau bicara dengan Boy. Boleh saya pinjam Boy sebentar? Boleh. Silahkan. Saya ke dalam sebentar ya. Hei Boy, kau kan tahu, waktu aku mabuk, aku kan ditolong si Helen. Kira-kira ada orang lain nggak yang membantu Helen membawaku ke kamar? Setauku tidak ada orang lain, kecuali Selen sendiri. Tapi kata Yanto, kau ke kamar kecil. Pasti kau tahu apa yang terjadi. Iya, memang aku ke kamar kecil. Tapi setelah itu kembali lagi ke ruang tengah. Selanjutnya aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku pikir kau belum mabuk betul. Lagi pula kan aku tidak mau mengganggu keintiman kalian berdua. Ya enggak? Oke, Boy. Aku pulang dulu ya. Ruth, kalau ada persoalan dengan Selen, kau cari si Freddy. Semalam kulihat mereka lagi kasak kusuk. Kau cari saja di biliar Cikini. Oke. Oke. Rudi, apakah tindakanmu itu dapat dipuji? Masuk tanpa menghiraukan orang tuamu. Maaf ayah, ibu. Saya tidak sadar kalau ayah dan ibu ada di sini. Dan Itu bukan alasan yang tepat. Sudah beberapa kali kuperhatikan. Setiap kau habis mengadakan pesta dengan teman-temanmu di villa, tingkahmu selalu berubah. Dan aku yakin malam ini, kau sedang dikuasai oleh segala perbuatan urakanmu itu. sungguh ayah, saya tidak merepotkan ayah dan ibu. Saya kurang sehat malam ini. Maaf ayah, ibu. Saya permisi dulu. Bapak terlalu emosi. Seharusnya dia ditegur dengan halus. Jangan kita samakan dia seperti 10 tahun yang lalu, Pak. Ya, tapi yang jelas, aku tidak ingin ia mengulangi lagi perbuatan yang sudah-sudah. Kau ingat mobil kita yang tabrakan dulu? Lalu barang-barang antik di villa yang hilang entah kemana? Belum lagi masalah tilang. Apalagi yang namanya urusan sekolah. Pusing aku dibuatnya. Sudah dong, Pak. Mungkin ini bukan kemauannya sendiri. Dia hanya dipengaruhi oleh kawan-kawannya. Biar besok aku tanyakan. Mungkin benar dia sakit, Pak. Aku harap kau mau bertanggung jawab atas perbuatan ini. Aku harap kau mau bertanggung jawab atas perbuatan ini. Orang bilang, wanita harus dapat menahan perasaannya terhadap pernyataan cinta seorang laki-laki. Tapi, bagaimana seandainya perasaan itu datang di antara dua hati yang saling menyinta? Aku harap kau bisa mengerti bagaimana perasaanku pada waktu itu. Sungguh, aku sungguh sangat menyesali perbuatan itu. Tapi, sekali lagi aku jelaskan bahwa kejadian itu betul-betul tidak aku sengaja sebelumnya. Kau boleh tidak percaya akan hal itu. Tapi yang jelas, aku tidak akan melupakan kesalahanku itu. Dan tidak akan aku ulangi untuk yang kedua kalinya. Karena hal itu malah akan menodai kemurnian cinta kasihku kepadamu.
Demikianlah surat ini aku akhiri dengan harapan kau bersedia memaafkan kesalahanku itu. Teriring maafku kepadamu, Rudi. Bagaimana, Yun? Kau mau balas suratnya, kan? Entahlah, Entah gimana maksudnya. aku sendiri tidak tahu. Kenapa sih kamu yang pusing? Orang yang pasang kumis, kamu yang kebakaran jenggot. Memangnya aku berjenggot? Mana? Aku nggak berjenggot. Cari aja sendiri, kita juga ketemu. Mana paham. Selamat siang, Mbok. Oh, Naga. Ada Rudi, Mbok? Ada. Silakan masuk. Terima kasih. Panas sekali. Duduk kampungan ah. Apa pula kampung? Ini kota. Kau tolol. Bukan begitu. Ada tamu, Tuan. Oh ya? Alah, tak apa-apa. Hai. Yuk. Ayo. Tunggu. Minum dulu lah. Tenggorokanku kering kali. Mau minum apa? Air jam-jam. Minum air ke sana. Laku. Kau sajalah yang minum air aki itu, Bah. Jok, nanti kau nyusul kan? Jok, sini. Apa sih? Copot dong itu jimat. Aku sampai lupa. Habis upacara. Sini aku yang bawa. Alah, ini tak bisa ngebut. Nanti rusak. Biar sajalah aku yang bawa. Mari, ini kan sudah dikontrak. Muka kuda kau. Kok nyeblos? Naga, aku turun di rumahnya Doni ya. Turunlah kau. Kok pendaftaran pakai akte kelahiran segala sih ya? Emangnya mau kawin? Biar lebih jelas dong, asal-usul si pendaftar, sesuai dengan tanda lulusnya. Kan lebih terjamin lagi jasanya. Oh begitu. Supaya nggak gampang dipalsukan ya? Mm-mm. Betul juga ya. Tapi tambah biaya lagi dong. Kalau untuk kebaikan, tidak ada salahnya. Betul juga ya. Kalau cari susah begini, kita masuk sekolah aja deh ya. Mending kita masuk dapur aja ya. Aduh, kurang ajar sih, Hai. Halo, Yun. Kurang ajar lo bikin orang kaget kalau tubluk gimana? Sorry, Nur. Sorry. Mobilnya yang kurang ajar. Alah, kau suka latahan. Nyindir ya? Kuburan. Kekeong lo. Jelek. Aduh. Sakit dong sayang, aduh. Emang gue pacar lu? Jijik gue liat lo. Bela agak kau. Naga, kau ngaco aja sih. Mana, Bos? Ini. Ntar dulu. Alah. Kita makan bakso ya. Bakso? Ya. Oke deh. Ya. Bakso apaan sih? Alah, itu yang bulat-bulat. Hobi kau. Mau ya? Kau bujuk dia. Biar dia ikut ya. Ayolah, Nur. Keluarkan rayon Pulau Kelapa itu. Biar dia ikut kita. Ayolah. Ayo. Habis gue mesti ngomong apa dong? Alah, ngomong apa aja. Asal jangan bilang makan bakso. Aduh. Hei, Nur. Mau pulang nggak? Cepet dong. Lu yang makan nangkanya? Aku yang makan Gue yang- baksonya kan? Bagaimana, Ruth? Beres kan? Asyik. Nur, kenapa lu diam saja? Gentang dong tuh bakso. Bukannya diem. Habis apa dong? Gue lagi mikir nih. Makan bakso dulu atau kelapa muda dulu? Alah, kenapa lu jadi bingung? Bakso lu masukin ke dalam lubang kelapa ini. Digoyang, diaduk, lu makan sekaligus. Selangit, Bah. Betul kan, Ruth? Emangnya rujak bebek? Ayo makan. Kau
kok sedikit ngambil sambelnya? Takut pedesan. Nanti kapok lagi. Cabai merah, Nur. Makin pedas, makin menawan. Bagaimana, Ruth? Kok ini pada bohong semua. Katanya mau datang ke rumahku ambil bibit kembang. Aku tunggu nggak datang. Gimana sih? Nanti dulu dong. Enak saja mau merayu. Kenapa kalian kemarin menyuruh si gendut untuk menipu aku? Katanya mau ambil bibit bunga. Katanya cuma makan bakso. Dasar kau penipu. Aku rasa kau yang paling lihai menipuku. Mula-mula, kura-kura dalam perahu. Tahu-taunya 2 mangkok bakso. Habis kau sikat. Awas kau. Awas kau. Dasar. Aku cinta kau, Nur. Baumu lain kah? Bau itu kan enak, Jo. Bang, ikannya bang. Yang ini? Apa yang ini? Yang itu tuh. Oh, yang ini. 3.000. Mahal amat. 1.000 perak ya? 1.000. 1.500 buat Reno manis. Gimana? Oke? Ayo deh. Nih. Makasih.
Gila tuh anak-anak. Tunggu sebentar ya. Rudi, Ya, Bu. ada telepon dari kawanmu. Terima kasih, Bu. Halo? Hei, apa kabar Karut? Oh, kamu, Fred. Ada apa, Fred? Ada yang kangen? Jangan main-main kok, Fred. Enggak dong. Hei, sebaiknya malam ini kau ke sini. Ada pesan untukmu dari Helen. Hah? Aku tunggu di sini. Oke? Dah. Ada apa, Ruth? Bu. Teman saya kecelakaan, Bu. Dia butuh darah. Saya harus cepat-cepat ke sana, Bu. Sebaiknya kau makan dulu. Nanti saja, Bu, pulangnya. Permisi, Bu. Kau tahu saya pusing. Toh bukan dia yang celaka. Hai, Fred. Memang betul-betul kau bisa dipercaya. Hah? Begitulah, Fred. Minum ini ya. Coca-Cola. Oke. Sus, Coca-Cola. Jangan bingung, Ruth. Aku tidak bawa berita maut untukmu. Aku tidak bingung. Cuma aku heran. Kenapa dia tidak datang sendiri menemui aku di sini? Ternyata kau belum sadar bahwa cinta bisa membuat orang melakukan hal yang aneh-aneh. Hah? Apa maksudmu? Kita minum dulu. Beberapa hari yang lalu, dengan tidak sengaja, aku bertemu dengan Helen di poliklinik. Aku lalu katakan padanya bahwa kau ingin berjumpa untuk menanyakan sesuatu. Tapi aku jadi heran, kenapa tiba-tiba Helen menangis padaku. Lalu kemudian tanpa aku minta, dia menceritakan semua persoalan itu padaku. Ruth, aku minta maaf. Sungguh, aku sebenarnya tidak ingin dengar persoalan itu. Tidak apa. Kau tidak bersalah. Tapi apa kau tahu tempat tinggalnya? Itulah, dia tidak bersedia memberitahu tempat tinggalnya. Hanya dia titipkan ini untukmu. Walau kelihatannya dia menderita, tapi dia bilang dia tetap tidak membencimu, Ruth. Bacalah. Untuk Rudi tersayang, selama ini aku sengaja menghilang dan menjauhi dirimu. Bukan karena ingin menyusahkan dirimu, tapi dikarenakan kesadaran dan cintaku. Aku rela berkorban demi kebahagiaanmu bersama Wahyu. Karena aku tahu kalian saling menyinta, bukan? Oleh sebab itu, aku tak mau menodai cinta kasih kalian hanya demi kepentingan diriku sendiri. Dan akhirnya, untuk lebih meringankan beban dalam hati kita masing-masing, aku lalu mengambil keputusan untuk membersihkan janin yang baru berusia 1 bulan ini. Aku harap kau bisa menerima hal ini. Aku hanya mohon bantuanmu untuk menitipkan biaya pengobatan ini melalui Freddy, Helen. Jangan terlalu dipikirkan. Dia telah menyerahkan semua persoalannya padaku. Kau tinggal berusaha menyediakan biaya saja. Setelah itu, semua persoalan beres. Ruth, aku berjanji akan menutupi hal ini. Asal kau bersedia menyelesaikannya dengan baik. Apa kau pikir aku tidak punya perasaan? Kalau memang benar janin itu adalah perbuatanku, aku bersedia menikahi Helen. Tapi aku yakin bahwa ini bukan perbuatanku. Mana mungkin orang yang sedang mabuk bisa melakukan hubungan seks? Sudahlah, karena pengakuan ini datangnya dari Helen, ya, aku terima saja. Memang aneh. Macam hayalan. Fred,
aku minta kau sebagai saksi. Kalau memang bukan aku yang melakukan hal itu, akan kuhancurkan otak busuknya orang itu. Aku akan bantu kau, Ruth. Fred, katakan pada Helen. Aku tidak akan lari dari kenyataan. Dan semua biayanya, aku yang tanggung. Aku akan sampaikan, Ruth. Astagfirullah. Nyebut, Nak. Nyebut. Saya takut, Bu. Kau mimpi apa, Yun? Saya dikejar makhluk aneh, Bu. Baju saya ditarik sampai robek. Astagfirullah. Mungkin ada orang yang akan membuat malu kau, Nak. Tapi tidak apa-apa. Ibu tahu syaratnya. Kok belum pergi mengurus pendaftaran testing? Uangnya masih kurang, Bu. Masih kurang? Hmm. Lalu yang 250.000 apa masih belum cukup? Kau bilang sudah beres. Kalau resminya sudah beres, Bu. Tinggal pelicinya, Bu. Sekitar 200 sampai 300.000 lagi. Apa? 300.000? Ampun, ampun. Kenapa harus begitu? Sekarang mode, Bu. Kalau kita tidak bisa mengikuti, ketinggalan zaman, Bu. Iya, tapi Ibu kurang setuju dengan cara begitu. Tadinya saya juga tidak mau, Bu. Tapi karena salah seorang panitianya mau, apa boleh buat? Baiklah, nanti Ibu bicarakan dengan ayah, ya? Jangan sampai dia tersinggung. Kau kan tahu sifat ayahmu, sangat keras. Apalagi kalau sudah bicara soal uang. Uang. Semua harus pakai uang. Masa testing saja pakai uang sogok segala? Emangnya zaman apaan sih, Yun? Tahulah, Bu. Kalau begitu, Yuni mau ngurusin kerja aja deh, Bu. Malas ngurus sekolah melulu. Kenapa kau bilang begitu, Nak? Apa kau kira ibu sudah tidak sanggup bayar? Berapa sih sogoknya? Kalau perlu, kita jual saja tanah warisan ayahmu. Tidak, Bu. Saya tidak mau menodai warisan ayah hanya untuk menyuap orang-orang busuk itu. Iya, tapi kau harus melanjutkan kuliahmu, Yuni. Betul, tapi bukan di tempat yang menerima sogok, Bu. Sudah cepat, nanti kau terlambat. Uangnya dong, Bu. Buat beli jajan. Buat beli pensil, Bu. Awas kau tidak beli pensil. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kak Yun, kami berangkat. Iya, hati-hati nyebrangnya ya. Ya, Kak. Ya. Hati-hati, Nak. Ya. Pasti bukan buat beli pensil, Bu. Iya, tapi jangan samakan seperti uang sogok. Itu adalah pemanis hidup di masa kanak-kanak. Yuni juga dulu kan begitu. Bu, bagaimana kalau saya mendaftar di Akademi Perawat? Hah? Cita-cita yang mulia, Nak. Ibu turut merasa bangga bila kau telah memutuskan untuk menjadi perawat, Yuni. Betul, Bu. Besok saya akan mendaftar. Syukurlah, Nak. Ibu akan berdoa. Semoga kau diterima di sana. Terima kasih. Tolong sampaikan ini pada Helen. Semua ada 250.000. Tapi ingat,
Saya tidak mau uang ini digunakan keperluan lain. Jangan khawatir, Ruth. Semuanya akan kusampaikan padanya. Tolong tanda tangani tanda terima ini. Kau tak percaya padaku? Sorry, bisnis tetap bisnis. Aku mohon kau ngerti. Oke. Bagaimana? Cukup? Hei, mana barangnya? Sabar. Sini. Oke, mana sisanya? Kasih 5 lagi. Ya. Ayo cepat. Demi persahabatan kita. Halo? Bagaimana? Laporan, Pak. Penjahat itu menghilang di sekitar kota, Pak. Tolong awasi mereka dan jaga. Jangan sampai mereka menghilang. Baik, Pak. Kami tetap mengawasi penjahat itu, Pak. Saya segera datang. Terima kasih, Pak. Bagaimana, Bos? Sip. Nanti. Ayo. Nah, giliran gue tuh. Ini ya. Sabar.
Cepet, bos. Ada polisi, bos. Ayo lari. Angkat tangan. Semua diam di tempat. Jangan bergerak. Angkat tangan. Iya. Ayo cepat. Rudi, kenapa akhir-akhir ini kau nampak berubah? Kau tahu nggak? Aku sering ribut dengan ayahku. Soal apa? Biasa. Orang tua sekarang kan maunya menang sendiri. Jadi cuma karena itu kau mau menjauhi diriku ya? Kau ini. Aku ada persoalan lain, Jun. Bang. Saya, Om. Mau, Yun? Enggak ah. Satu, Bang. Ya. Tunggu sebentar ya, Yun ya. Rudi. Aku khawatir kau jadi melupakan diriku. Maaf, Yun. Aku tidak bermaksud melukai hatimu. Aku sedang bingung. Mungkin benar arti mimpi itu. Kau mikir apa? Apa tidak ada soal yang lain selain soal ayahmu? Maksudmu? Ini, Om. Kak, beberapa hari yang lalu aku mimpi bertemu dengan kau. Kau peluk aku. Tapi tiba-tiba kau berubah jadi seram. Sepertinya kau ingin membunuhku. Anehnya wajah yang seram itu, Ruth, seperti pernah ku kenal. Siapa kira-kira? Seperti temanmu yang kasar waktu pesta di villa itu. Freddy maksudmu? Iya, betul. Wajahnya mirip sekali dengan dia. Lalu bagaimana? Aku sadar setelah dibangunkan oleh ibuku. Justru itu aku takut. Itu kan cuma bunga mimpi. Kau tak usah takut, ya? Cukur dong jenggotmu. Kau kelihatannya seperti rampok. Nanti ku cukur. Bang, berapa nih? 25, Om. Ingat, polisi telah mencium kegiatan kita. Aku minta agar kalian dalam minggu-minggu akhir ini jangan ada yang berkeliaran di jalanan. Mengerti? Adi ngehe. Emangnya gue anak kecil, suruh ngurung di kandang. Enak aja. Kau menggerutu apa, Gopal? Jawab. Enggak, Bang. Cuma... Ada lagi yang berani membangkang? Hah? Ingat, sekali lagi ada yang berani melanggar peringatanku, akan kupatahkan batang lehernya. Koni, ikut aku. Baik, Bang. Koni, ikut aku. Maaf ya, Ruth. Ternyata uang yang kau kirim itu tidak cukup untuk biaya pengobatan Helen. Sebab di luar dugaan, dia harus menjalani operasi untuk keluarkan darah dari dalam kandungannya, Ruth. Menurut dokter, dia harus sediakan biaya sebesar 500.000 rupiah lagi. Aku sampaikan hal ini agar kau bisa memikirkan jalan keluarnya. Maaf, Ruth, aku tidak sempat datang menemui kau sendiri. Teriring salam dan pengharapan Helen, agar kau bisa membantu dia pada kali yang terakhir. Tolong titip pesanmu pada si pembawa surat ini. Temanmu, Freddy. Freddy bilang apa lagi? Saya cuma dikasih surat ini dan minta jawaban dari Om. Bilang sama Freddy, aku ingin ketemu dengan dia. Di sini. 3 hari lagi pada hari Jumat siang. Misi, Om. Tunggu. Apa kau tahu tempat tinggal Freddy? Saya cuma sering ketemu di Pecenongan dan di tempat ini, Om. Ya sudah.
Aku heran melihat tingkah laku Rudi akhir-akhir ini. Sering melamun dan kurang bersemangat. Mungkin dia sedang berpikir tentang persiapan kuliahnya, Pak. Bagaimana hasil testingnya? Sudah diumumkan? Katanya Sabtu minggu ini. Tapi aku yakin pasti diterima. Cuma yang aku khawatirkan, dia tidak sepenuh hati menerima jurusan kedokteran ini. Karena berbeda dengan pilihannya semula. Ya, dia boleh saja memilih fak yang lain. Tapi bukan seniman seperti yang ia cita-citakan. Aku tidak inginkan dia terlantar hidupnya seperti seorang seniman. Tapi kau perlu ingat, Pak, bahwa kemerdekaan bangsa kita banyak disokong oleh seniman-seniman muda waktu itu. Ya, sudahlah. Tapi kemana dia malam ini? Dia bilang mau pergi latihan musik ke rumah temannya. Musik lagi, musik lagi. Aku pusing kalau masuk ke kamar tidurnya. Tempat tidurnya berantakan, penuh dengan pose-pose penyanyi dan gambar-gambar yang tidak menentu. Bu, besok beritahu dia. Bersihkan kamarnya. Biar besok aku yang bersihkan. Sebaiknya dia sendiri yang membersihkan. Jangan memanjakan dia. Bukannya manja. Aku hanya ingin memberi contoh bagaimana cara membersihkan kamar yang baik. Sesukamu lah. Mbak, Yanya, sini. Tolong bawa ke belakang. Baiknya. Sudah berapa hari pakaian ini tidak pernah dicuci. Ada apa, Bu? Surat dari siapa? Betul-betul memalukan. Aku tidak mengira dia berani berbuat begitu. Pak, menegurnya jangan terlalu keras. Kasihanilah dia. Kasihan? Tidak. Dalam hal ini aku tidak mengenal arti kasihan. Karena dia telah merendahkan martabat keluarga kita. Pak! Berhenti. Hah? Jangan kau kotori rumah ini dengan langkahmu yang serong itu. Ayah, kenapa? Diam. Kau telah mencoreng arang ke mukaku. Kau telah sengaja merusak nama baik orang tuamu dengan perbuatan yang betul-betul memalukan. Ada apa, Ayah? Masih juga tidak mau mengaku. Apa ini dapat kau pungkiri? Ayo jawab. Ini semua perbuatan kotormu, bukan? Jawab. Sedari kecil kau kupelihara. Kusekolahkan. Kulengkapi hidupmu dengan kemewahan yang mungkin orang lain tidak pernah merasakan. Tapi apa balasanmu? Kau membalas air susu dengan air tuba.
akhirnya begini. Aku menyesal membiarkan kau lahir ke dunia ini. Pak! Tidak. Aku tidak akan meralat kata-kataku. Karena ternyata dia telah berani melakukan perbuatan yang tidak senonoh di mata Tuhan. Tapi ayah... Cukup. Mulai saat ini kau tidak berhak lagi menginjak rumah ini dan memanggil aku ayah. Pergi. Ini Om, boleh. Terima kasih Om. Nggak jadi, Bung. Saya sudah nunggu-nunggu dari tadi kok. Ayo dong. Pasti orang itu yang berada di kamar Helen tadi. Sial. Siapa? Rumboy. Sebentar. Hah? Kau, Ruth? Boleh aku masuk? Tentu kau heran. Kenapa kita bisa bertemu di kamar ini? Mungkin ada sesuatu yang kau inginkan dariku. Ya, memang. Tapi yang jelas, tidak untuk menguasai tubuhmu yang mulus itu. Kau tega berkata begitu? Helen. Apa kau tidak lebih tega melakukan penipuan terhadap diriku? Dengan jalan nyuruh Freddy memeras uangku. Hanya untuk biaya pengobatan dirimu yang ternyata sehat walafiat. Cukup. Kau tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Semua ini adalah perbuatan Freddy yang berhati binatang.
Selanjutnya, aku dipermainkan oleh Freddy yang selalu mengancam ingin membunuhku. Kalau sampai rahasia ini terbongkar. Lalu bagaimana kandunganmu? Freddy telah menggugurkannya dengan obat. Benar-benar binatang dia. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Aku tahu, kau pasti dipaksa dia menulis surat untuk peras uangku. Ya, hanya sekali. Karena yang kedua kalinya aku tidak bersedia. Bangsat. Kalau begitu, surat yang kedua dia sendiri yang membuatnya. Bajingan. Karena perbuatannya, aku diusir orang tuaku. Rudy, aku betul-betul menyesal telah membuat kau menderita. Maafkan aku, Ruth. Kau tidak bersalah. Tapi yang jelas, aku akan mengadilinya dengan caraku sendiri. Kau harus berhati-hati, Ruth. Dia sangat licik dan kejam. Apa kau tahu tempat persembunyian dia? Dia tidak pernah bilang. Tapi aku pernah dengar, dia sering berkumpul di daerah pasar ikan. Helen, terima kasih atas keteranganmu ya. Aku kira pemesan lukisan tadi. Ada apa, Ruth? Tumben kau kemari malam-malam. Aku sedang bingung, Yanto. Bingung apa pula? Aku diusir orang tuaku. Alah, jangan main-mainlah kau, Ruth. Sungguh? Karena sekeparat itu? Siapa yang kau maksudkan? Memangnya ada soal apa? Kau tahu, Freddy telah mengkhianati aku. Sewaktu aku mabuk dan diantar Helen masuk ke kamarku di villa, Freddy telah memancing di air keruh. Dan dia sengaja memperalat si Helen untuk memeras uangku. Kurang ajar. Dia harus dibakar hidup-hidup. Aku akan hancurkan otak kepalanya yang busuk itu. Cuma sayangnya aku tidak tahu di mana tempat ia bersembunyi bersama kompotannya. Apa? Kita laporkan saja pada polisi sekarang. Jangan. Aku tidak akan puas sebelum aku menghancurkan kepalanya dengan tanganku sendiri. Lihat. Dia tidak akan lolos dari tanganku hari Jumat besok. Keparat. Katakan, siapa laki-laki yang kau terima semalam? Iya, Mas Hendro. Bukan. Yang satunya lagi. Siapa laki-laki muda itu? Siapa dia? Sudah kukatakan, jangan menerima laki-laki muda yang tidak mau mengeluarkan duit dan cuma bisanya bikin onar. Katakan, siapa laki-laki muda itu? Dia saudaraku. Bohong. Dari mana saudaramu tahu kalau kau ada di sini? Jawablah. Dia pasti Rudy, bukan? Aku tidak sengaja bertemu dengan dia. Sungguh. Aku tidak berbohong, Fred. Aku perlu duit. Jangan semua, Fred. Ini bagianku. Kalau aku mau apa kau? Rudy, sebaiknya lapor polisi saja. Berbahaya. Iya, boleh. Penakut kali. Bukannya takut. Habis apa?
kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Iya nggak, Rut? Alah, soal tertib. Urusan hansip. Soal kita urusan belakang. Betul nggak, Nyong? Betul, Bah. Lah, nanti kalau kita ditangkap polisi, orang tua kita di rumah bagaimana? Ayo. Bicara apa itu urusan di rumah. Di sini nggak usah pusing. Lah iya, tapi kan mestinya kita ini... Hah? Rupanya si Freddy cuma berani ngirim orangnya doang. Naga. Ayo, Tobias. Oke. Horas, Bah. Sudah lama Bung Rudi menunggu di sana. Halo, Nyong. Masih pembadak mulai ya? Bagaimana setelah mendapat suntikan? Ia sedikit tenang, Dok. Tapi hanya tahan 1 jam. Seterusnya ia kembali gelisah. Betul, Dok. Dari semalam panas badannya tetap tinggi. Dan ia sering mengigau. Tidak apa-apa. Jaga saja jangan kepalanya membalik. Baik, Dok. Dan kalau masih mengigau, beri lagi 1 suntikan. Baik, Dok. Oh iya. Rupanya kau belum tidur. Iya, Dok. Belum upload tadi malam? Belum, Dok. Saya khawatir kesehatannya. Saya kenal dengan dia. Saya mengerti. Tapi yang penting kita berusaha menolong siapapun tanpa pandang bulu. Baiklah. Saya pergi dulu. Baik, Dok. Helen. Aku Yuni, temannya Rudi. Bagaimana perasaan? Kau tidak apa-apa kan? Istirahatlah dulu. Aku mau bicara padamu. Jangan bergerak dulu. Kau masih lemah. Tidak apa. Aku harus bicara kepadamu. Saya tidak tahu apa-apa. Biar mampus deh. Mungkin uangnya sudah dibeliin morfin. Kalau begitu, kau tunjukkan di mana tempat persembunyiannya. Kau bilang tadi, di sebuah gedung tua di Pasar Ikan. Begitu? Betul, Om. Tapi jangan dengan Eke. Eke takut. Alah, kalau sedikit morfin kau tidak takut. Masa antar begitu saja kau tidak mau? Orang begitu kok dipukul. Jok. Kemana kau? Mau nyekek. Bocor lu. Jangan bawa waktu. Cepat lu antar, ha? Orang gelap. Bagaimana, Ruth? Cabut kita. Oke. Tunggu dulu. Joko mana? Oh iya. Sebentar, aku cari dia. Yuk, cabut. Joko tadi kemana? Tahu, tadi dia ke belakang. Jok. Joko. Kok nggak ada? Sudah. Biar aja. Helen. Aku harap kau mau memaafkan aku. Kau tidak bersalah. Tak perlu minta maaf padaku. Terima kasih. Helen. Helen. Akhirnya kau tahu juga, ha? Lalu kau mau apa datang kemari ya? Kau mau jual morfin, Ruth? Ha? Atau mau minta uangmu kembali? Ya. Laki-laki. Kau harus membuat perhitungan denganku. Aku ingin membuktikan kejantananmu sampai di mana. Jangan bisanya hanya melakukan pemerasan dan penipuan. Bajingan kau.
Oh, kau kira aku takut menghadapimu, ha? Anjing. Demikian persoalannya, Pak. Cuma yang saya sesalkan, kenapa tidak dilaporkan dari kemarin? Saya baru tahu tadi pagi, Pak, persoalannya. Baiklah, Terima kasih, Pak. saya serahkan tugas ini pada Ledda Joni supaya dilaksanakan. Siap, Pak. Sersan Tejo, siapkan regu untuk penyergapan. Siap, Pak. Siap, Pak. Tidak. Dia tidak berhak lagi menerima perhatianku. Dia anak kandungmu sendiri, Pak. Apa kau tega melihat anakmu celaka? Memang. Karena akhlaknya telah merusak martabat keluarga kita. Bagiku, akhlak manusia lebih berharga daripada jasadnya. Apa kau tidak percaya keterangan kawannya ini? Betul, Pak. Saya tidak berdusta. Yuni, maafkan aku. Semuanya gara-gara perbuatan Freddy yang sengaja memperalat Helen untuk menfitnah. Aku sudah tahu semua dari Helen sebelum dia meninggal. Hah? Helen? Ya. Oh. Kau tak bersalah. Freddy yang salah.